Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan mendiskusikan mengenai jawaban dari latihan yang pertama ya. Baik, pada minggu sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai investasi jangka pendek dan juga ada satu latihan yang saya sertakan di sana. Kurang lebih nanti jawabannya seperti ini. Ketika ditanya perusahaan melakukan investasi, tujuannya apa? Jawabannya ya memanfaatkan kelebihan dana kas, memperoleh pendapatan, terjaminnya kegiatan operasional, tersedianya bahan baku, dan juga mampu mengembangkan perusahaan lain kalau misalnya kepemilikan sahamnya di atas 50%. Kemudian yang kedua, apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar sekuritas masuk dalam investasi jangka pendek? Itu diantaranya harus mempunyai pasar dan dapat dijual-belikan dengan segera. Kata kuncinya adalah segera, bisa dicairkan segera gitu ya. Dimaksudkan untuk dijual kembali karena hanya sebagai investasi jangka pendek. Kemudian tidak dimaksudkan untuk menguasai atau mendukung perusahaan lain. Biasanya investasi jangka pendek itu persentase kepemilikan sahamnya tidak melebihi dari 20%. Kemudian yang ketiga, pada saat penjualan investasi jangka pendek kemungkinan akan timbul laba atau rugi. Nah, bagaimana laba atau rugi itu muncul? Ya tinggal kita perhatikan. Laba itu terjadi ketika harga jual dari saham maupun obligasi itu lebih besar daripada harga perolehan. Katakanlah misalnya harga jualnya 2 juta, harga perolehannya 1.700.000 kan laba. Nah begitu sebaliknya, kalau harga jualnya lebih rendah daripada harga perolehan mengalami kerugian. Misalnya harga jualnya 1.500, harga perolehannya 1.700 kan minus 200. Kurang lebih seperti itu untuk komponen dari harga perolehan dan harga jual kan kemarin sudah ada. Nanti juga di bawah ada kita diskusikan. Nah pertanyaan yang nomor 4 nanti kita akan belajar bagaimana menghitung harga perolehan, terus kemudian harga penjualan dan juga posting jurnalnya. Terakhir juga mengenai jurnal penyesuaian akhir tahun. Nah kita baca dulu. PT Orlando Sekawan adalah perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang obat-obatan. Dalam operasional usahanya, perusahaan memiliki kelebihan dana atau idle fund yang bersifat sementara sehingga dana tidak produktif. Sistem mengendali internal terhadap dana yang menganggur adalah dengan menanamkan kas tersebut ke dalam aset lainnya. Nah, ini aturan perusahaan ya. Salah satunya yaitu mengenai melalui pemilikan sekuritas atau surat-surat berharga. Nah, dana menganggur tersebut bersifat sementara sehingga ditanamkan dalam sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities ya. Jadi dia yang bisa dijual sewayah-wayah kalau orang Jawa bilang ya. Nah, kemudian transaksi yang mengikutinya itu apa saja? Pada tanggal 15 Januari membeli 10.000 lembar saham PT Graha Wisesa dengan harga 3.800 per lembar. Biaya yang dikeluarkan adalah sekian. Nah ini ada semuanya, kita langsung jawab ke ininya ya. Ini kan ada, nanti kita jawab ke bagaimana mengerjakannya. Nah, 15 Januari membeli 10.000 lembar saham PT Graha Wisesa dengan harga per lembarnya 3.800, biayanya 950.000. Kan kita tinggal hitung untuk harga perolehannya yaitu 100% karena kan tidak ada kursnya ya, kita anggap 100% atau 1, tinggal kita menghitung berapa jumlah lembarnya dikalikan dengan jumlah lembarnya dikalikan harga per lembarnya, benar ya, 38 juta. Biaya-biaya untuk perolehannya tadi ada 950, di total 38.950.000. Ini dianggap sebagai biaya perolehan. Kemudian bagaimana menjurnalnya ini? Karena kan kita mengeluarkan uang sebesar ini dan uang ini berubah menjadi investasi jangka pendek berupa saham dari PT Graha Wisesa. Maka debitnya adalah investasi jangka pendek saham, kreditnya kas kita berkurang, investasi kita bertambah. Keterangannya tinggal diikuti. Pembelian 10.000 saham PT Graha Wisesa. Kemudian pada tanggal 1 April, nanti kan 15 Januari ya, 1 April membeli 50 lembar obligasi PT Permata Surya dengan kurs beli 96%, bunganya 20%, nilai administrasi serta komisi broker 3.750. Nominal obligasinya 5 juta per lembar. Bunga setiap semester dibayarkan pada 1 September dan 1 Maret. Kita perhatikan tanggal kita beli 1 April. Kemudian bunganya setiap 1 Maret dan 1 September. Artinya kan ada jangka waktu 1 bulan ya dari waktu pembayaran bunga. Nah, ini nanti harus kita hitung dalam bunga berjalan. Nah, kita hitung dulu nih untuk harga perolehannya. Harga perolehannya yaitu kurs obligasi dikalikan berapa kita belinya dikalikan nominal per lembarnya, ketemu 240 juta. Kemudian ada biaya komisinya tadi 3 juta. Nah ini masuk biaya perolehan obligasi. Ini nanti kita debit dalam akun investasi jangka
pendeknya 243.750 ini ya. Kemudian kita kan tadi ini ya, belinya 1 April sedangkan bayar bunganya 1 Maret. Maka dalam jangka waktu pembelian itu kita harus membayar bunga berjalan kepada PT Permata Surya, yaitu sebesar 1 bulan kan ya, dari Maret ke April. Di 1 bulan per 12 kalikan bunganya 24% kalikan nominal obligasinya, karena kita membeli 50 lembar dan masing-masing lembar 5 juta, maka ini dikalikan kan senilai 250 juta, maka kita harus membayar juga bunga berjalan 5 juta. Bunga ini nanti akan kita terima penuh pada bulan 1 September, pada 1 September 2000 berapa ini? Pada 1 September lah ya, 1 September 2020 misalnya. Nah, kemudian ini jurnalnya, debitnya 243.750, piutangnya ini kita pakai pendekatan aset, maka kita gunakan piutang, kemudian kas yang kita keluarkan senilai investasi dan juga piutang bunga obligasi. Nah, ini karena kita time series ya, waktu time series, maka tidak langsung kita habis April langsung ke September, enggak, kita ikuti dulu transaksi setelahnya, yaitu pada tanggal 30 Mei menerima kas atas pembagian dividen PT Graha Wisesa senilai 5 juta atau 500 rupiah per lembar. Nah, ini nanti jurnalnya gimana? Karena kita menerima kas ya, berarti kan langsung aja 5 juta itu posisi debitnya kas, kemudian kreditnya adalah pendapatan di dividen 5 juta. Pencatatan bagian dividen 500 lembar PT Graha Wisesa. Ini cukup gampang. Kemudian pada tanggal 4 Agustus ya, perusahaan menjual 1000 lembar saham PT Graha Wisesa dengan harga 4.200.000 per lembar saham dengan biaya administrasi 105.000. Nah, kita hitung dulu nih harga jualnya, karena ini menjual ya. Nah, kita hitung dulu harga jualnya. Karena nggak ada kurs, kita anggap 1 kalikan yang kita jual 1000. Terus harga per lembarnya itu 4.200, nya kita hitung dulu 4.200.000. Kemudian biayanya 105.000, maka harga jual bersih saham 4.105.000 gitu ya. Ini dapat dari mana nih Pak 4.200? Nah, 4.200 ini dapat dari harga existing ya, harga existing saham pada hari itu, pada tanggal 4 Agustus. Kemudian kita kan harus menghitung dengan kita menjual itu kita mengalami kerugian atau keuntungan ya. Kita bandingkan dengan biaya perolehan saham itu tadi. Kalau kita hitung per awal tadi ya, yang atas ini kan harga perolehannya nih 38.950 untuk 10.000 ya kan, berarti masing-masingnya itu harganya 3.895 rupiah itu masing-masing lembar saham ya kan. Maka tinggal kita kali nih 3895 kalikan 1000, maka ini jadi harga biaya perolehannya. Nah, selisihnya ini kita akui sebagai laba kalau positif. Nah, ini kebetulan pas positif ya. Maka perusahaan dalam menjual saham PT Graha Wisesa sebanyak 1000, dia mendapatkan keuntungan 210.000. Nah, dia nerima uangnya berapa? Nerima uangnya ya ini, harga jual beli sahamnya segini. Tapi dalam nominal segini ini komponennya adalah mengurangi investasi jangka pendeknya sebesar 3.895.000 karena dikalikan dengan harga perolehannya. Kemudian selebihnya kita akui sebagai pendapatan atau laba penjualan investasi jangka pendek 210.000. Penjualan 1000. Ingat yang dijual tidak sepenuhnya ya, hanya 1000. Berarti kan kita memiliki 10.000 ya. Yang kita jual cuma 1000. Nah, pada 1 September nih menerima bunga obligasi dengan tahunan PT Permata Surya tadi ya kan. Karena kita tadi dalam satu kali penerimaan bunga semesteran kita menerima penuh, kita hitung dulu nih menerima penuhnya 6/12 kali ini bunganya ya 24% tadi yang di atas, kemudian ini nominal obligasinya 250 juta, kita terimanya 30 juta. Nah, karena 30 juta ini harus dalam penerimaan selama satu semester, sedangkan kita memiliki hanya dari mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Agustus ya, berarti hanya 5 bulan, maka yang kita akui sebagai pendapatan bunga ya hanya sebesar 5 bulan, yang 5 juta yang 1 bulan itu kita balik dalam piutang bunga tadi, karena di awal kita sudah mengeluarkan 5 juta yang atas ini tadi. Nah, yang mana ini ya, ini ya, yang 5 juta ini kita balik yang ini, balik piutang bunga aplikasinya seperti itu. Kemudian pada tanggal mana tadi? Ini ya. Nah,
Kemudian pada tanggal 16 Oktober membeli lagi sebanyak 1000 pada perusahaan yang lain ya, saham perusahaan lain dengan kurs 156. Biayanya sekian, harga nominal sahamnya 3000 per lembar. Kita hitung aja. 156 kalikan jumlah lembar 1000 dikalikan per lembarnya 3000. Ketemunya 3.680.000. Kemudian komisinya 315.000, maka biaya perolehan sahamnya 3.995.000. Nah, jurnal pembiayaan saham yang diperdayakan sebagai investasi jangka pendek yaitu ini tadi, investasi jangka pendek, karena kita membeli berarti kita merubah aset dari kasnya berkurang menjadi investasi, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini tanggalnya keliru ya, maaf, ini harusnya 16 Oktober ya. Terima kasih untuk koreksinya. Nah, kita lanjutkan, bagaimana pada tanggal 31 Desember, ini kan tutup buku ya. Nah, perlu dilakukan jurnal penyesuaian bunga aplikasi PT Permata Surya yang diakui sebagai pendapatan tahun 2014. Kalau tadi pembayaran bunga itu dibayarkan setiap 1 semester, ya, berarti terakhir bayar nanti kan September. Nah, dari September sampai Desember kita boleh mengakui 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Kita hitung aja 3 per 12 kali 24% kali 250 juta. Nah, maka bisa kita akui sebagai pendapatan accrue-nya itu sebesar 15 juta. Jurnalnya gimana? Jurnalnya ya kita akui piutang bunga obligasi pada pendapatan bunga obligasi. Nah, ini kemarin yang sudah saya contohkan ada 2 pencatatan. Yang pertama pencatatan ketika akhir tahun, kemudian di awal tahun langsung dibalik, namanya jurnal balik ya. Atau kita baliknya itu pada waktu valuta, tanggal valuta pembayaran real cash-nya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti masing-masing jawaban kita akomodir kalau mengikuti 2 ketentuan itu boleh. Pilih salah satu. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk penilaian nilai wajar, atau dalam hal ini itu pertanyaan yang ke 12, jurnal penyesuaian pada 31 Desember dan surat-surat berharga yang dilaporkan dengan harga wajar, gitu ya. Pertanyaan yang nomor 2. Nah, kita hitung dulu nih. Perusahaan memiliki 3 jenis saham. Awalnya punya 10.000, kemudian dijual 1.000-an, tinggal 9.000 ini. Harga per lembar awalnya 3.895. Nah, berdasarkan harga wajarnya naik dia, ya kan? Nah, biaya nilai wajarnya juga kan dia pastinya naik nih. Tinggal 9.000 dikalikan ini ketemu ini, 9.000 dikalikan ini ketemu ini, kan gitu. Diselisihkan. Oh, ternyata masih selisih positif. Saham PT Mitra Usaha juga sama, dia memiliki 1.000, harga awalnya sekian, harga wajarnya turun dia, maka dia mengalami deviasi negatif ya, karena harga wajarnya menurun dari harga perolehannya, maka ini nanti jadi penyesuaian negatif. Kemudian obligasi juga sama, yang awalnya harga per lembar awal itu 4.800.000 jadi 4.600.000, kan mengalami penurunan. Nah, penurunan nilai wajar ini juga kita akui sebagai kerugian. Ini ditotal semuanya sebesar 8.850.000, ya kan, selisih antara ini total biaya perolehan dengan nilai wajar akhir 8.850.000. Ini kita harus akui sebagai biaya, yaitu biaya penurunan nilai. Mengurangi apa? Mengurangi nominal aktiva ini tadi, investasi jangka pendeknya. Nah, gimana nanti kalau misalnya ini tuh tidak di jurnal, Pak? Artinya kita anggap aja nih nilai wajarnya itu sama gitu kan. Nah, itu nggak bisa, karena nanti di audit independen ataupun audit eksternal nanti pasti akan dilihat ini, wah ini nggak sesuai nih, padahal nilai wajarnya pada akhir tahun itu nominalnya sekian, tapi kenapa nggak disesuaikan. Nah, itu jadi kredibilitas perusahaan dipertanyakan ya. Dan juga pastinya di akhir harus di jurnal dengan jurnal penyesuaian ini tadi sesuai dengan nilai wajarnya. Maka 8.850.000 kita jurnal sebagai kerugian penurunan nilai, ini posisinya di laba rugi ya, 8.850.000. Kemudian yang ini di posisi di bawahnya aktiva 8.850.000 sebagai pengurang dari aktiva investasi jangka pendeknya. Nah, contohnya seperti ini tadi. Ini ya, kasnya. Ini kan kas investasinya pendek 82.800, ini awal tadi nih. 82.800 karena dia mengalami 8850-nya mengalami penurunan, dia posisinya di bawah ini 850, maka investasi jangka pendeknya sisanya adalah 273.950.000. Kemudian ini jadi masuk beban ya 8.850.000. Nah, mungkin ini untuk jawaban dari latihan pertama ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti dibaca-baca lagi videonya, bisa di pause gitu sambil dicatat. Kemudian kita masuk
ke materi selanjutnya. Kita sambungkan saja dulu pada pertemuan ke-10. Kita akan mendiskusikan investasi jangka panjang. Pada prinsipnya dalam investasi jangka panjang itu hampir sama, hanya saja karakteristiknya yang mungkin sedikit berbeda daripada investasi jangka pendek. Kalau investasi jangka pendek kan waktunya kurang dari 1 periode akuntansi, tidak bertujuan untuk mengendalikan perusahaan, termasuk juga harus yang tradable ya, yang bisa diperjualbelikan dengan segera. Nah ini selain dari kriteria investasi jangka pendek, masuknya adalah investasi jangka panjang. Nah ini nanti materi akan saya share juga di Sunan teman-teman semuanya. Kemudian apa sih investasi jangka panjang ini? Nah investasi yang jangka waktunya lebih dari 1 periode akuntansi. Biasanya investasi jangka panjang itu masuk yang kategori held to maturity, dipegang sampai jatuh tempo. Ataupun kalau bicara mengenai saham, berarti dia saham yang bertujuan untuk mungkin mengendalikan, atau memang tidak bertujuan untuk dijual-belikan dalam jangka waktu yang pendek ya. Jadi dia di-keep gitu, disimpan jangka waktu yang lama. Nah manfaatnya apa? Ya kita mendapatkan penghasilan jelas ya, membentuk atau misalnya dana khusus jelas juga, mempengaruhi secara signifikan usaha atau manajemen perusahaan. Kalau ini pemilikannya lebih dari 20 ya atau 50%, mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan karena kita bisa mengatur perusahaan yang lain, mendapatkan pasaran dari produk yang dihasilkan dan pasokan bahan yang diperlukan. Ini juga sama karena kita bisa mengatur perusahaan yang kita beli sahamnya. Dalam pembahasan investasi yang penting ini, sekuritas atau saham tidak dimaksudkan untuk membeli afiliasi di antara 2 perusahaan atau lebih, tapi hanya memperoleh penghasilan dan mendapatkan kemampuan untuk memperoleh kebijakan perusahaan lain. Investi ya, bahasa perusahaan lain itu yang kita beli sahamnya disebut sebagai investi. Nah investasi jangka panjang pada sekuritas utang atau obligasi itu umumnya berumur 5 tahun hingga 12 tahun, tapi dapat dijual kembali sebelum saat jatuh tempo seandainya misalnya perusahaan itu benar-benar membutuhkan dana yang mepet. Nah pada kasus investasi jangka panjang kita juga hanya mendiskusikan mengenai bagaimana perhitungan biaya perolehan, bagaimana penjualan dan juga pelaporan di dalam neraca maupun laba ruginya, termasuk juga untuk posting ya, posting jurnalnya. Nah biaya perolehan obligasi sama halnya dengan obligasi jangka pendek, yaitu harga beli tambah biaya, sama halnya juga dalam waktu pembelian dengan periode pembayaran bunga yang tidak sama. Terkait dengan bunga berjalan juga sama, nanti tingkat bunga di pasaran itu juga akan kita hitung di dalam biaya perolehan. Nah kita langsung masuk ke contoh saja. Pada 1 November 2020 PT Angkasa Cemerlang membeli 500 lembar obligasi ya, 500. Nah jangka waktunya 5 tahun ya, nominalnya 1 juta per lembar, bunganya 18% per tahun, dibayar 6 bulan sekali, April dan Oktober. Nah perhatikan ini Oktober ya kan, nah ini 1 November, artinya kan ada 1 bulan bunga berjalan. Kita kalikan 98% ini ya, kursnya 98%, kalikan total obligasi dikalikan nominal obligasi. Ini keliru ya, ini 1 juta, maaf. Nah, ini 1 juta per lembar, benar ya? Nah, baik. Kemudian tinggal dikalikan ini dikalikan ini ketemunya 49 juta ya. Kemudian biayanya 735.000 di total, maka jadi biaya perolehan ini sama persis dengan biaya perolehan obligasi jangka pendek. Nah nanti bunga berjalan juga sama, 1/12 kali 18% kali 50 juta. Ini tadi ya, ini ada yang baik, saya lanjutkan. Ternyata ini tidak 1 juta ya, tapi ini 100.000. Nah ini juga 100.000. Nah baik, saya ulang lagi. Untuk nilai nominalnya 100.000 per lembar, nanti jumlah yang dibeli 500, kursnya 98%. Nah totalnya 49 juta, ini sama. Nah ini 1 bulan bunga berjalan, kalikan 50 juta ya, 500 kali 100.000, 50 juta. Ketemunya 1 bulan punya bunga berjalan 750.000, maka total yang harus bayar 50.485.000. Ini sebagai kas yang harus dikeluarkan, yaitu kas posisi kredit. Kemudian untuk biaya perolehannya, ini kan kita punya investasi jangka panjang berupa obligasi ya, kita debit investasi jangka panjang obligasi, kemudian piutang bunga berjalan obligasi 750.000 di posisi debit piutang, pendekatan aset ya. Ini jangan lupa keterangannya membeli 500 lembar obligasi PT Sumber Rezeki. Kemudian
Dalam transaksi pembiayaan obligasi dicatat sebagai biaya perolehan. Nah, ini catatannya hampir sama seperti sebelumnya ya. Jadi kalau bunga selama 1 semester itu 4.500.000 akan kita terima pada tanggal berapa ini pembayarannya? Pada tanggal 1 April dan 1 Oktober, karena kita membelinya pada 1 Mei, berarti kan kalau kita membelinya pada 1 November kan berarti kita ada 1 bulan bunga berjalan. Maka pada tanggal 1 April kita nanti akan menerima full pembayaran, tapi di 1 bunga berjalannya itu kita balik untuk ini piutang bunga obligasinya. Jadi nanti ini itu kalau di jurnalnya nanti kita menerima kas sebesar 4.500.000, debitnya adalah piutang bunga obligasi sebesar 750, balik ini debitnya kas, kreditnya yang pertama adalah piutang bunga obligasi 750, kemudian kredit yang kedua adalah pendapatan bunga obligasi. Keterangannya pendapatan bunga obligasi semester pertama misalnya PT Sumber Rezeki. Nah, kemudian bagaimana dalam penjualan obligasi sebelum jatuh tempo ya. Nah, ini ada istilahnya, kalau kita menjual investasi jangka panjang obligasi itu kita lihat dulu sebesar nilai bukunya atau carrying value-nya. Nilai buku obligasi atau nilai cermat adalah biaya perolehan ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskonto atau premium obligasi sejak perolehan. Nah, ini kita untuk perhitungan amortisasi diskonto atau premium obligasi ini ada sendiri, tapi dalam kesempatan kali ini kita pakai angkanya saja ya. Nah, ini lebih cenderung nanti di mata kuliah manajemen keuangan ya, nanti akan dihitung detail mengenai ini. Karena kita masuk dalam mata kuliah akuntansi pengantar, maka kita lebih cenderungnya ke bagaimana memposting jurnalnya, seperti itu. Nah, pada 1 September 2020 PT Bakti Selaras menjual seluruh obligasi dari PT Jasa Marga, misalnya 102% ini kursnya, biayanya 765.000. Nah, obligasi itu dibeli pada 1 Juni 2017, berarti kepemilikannya kan dari 1 Juni sampai 1 September ya, kurang lebih berapa 3 tahunan. Sebanyak 50 lembar dengan nilai nominal 1 juta, ini untuk harganya, bunganya pemisahan dan biaya perolehnya 48.260.000. Bunga dibayar dari 1 April dan 1 Oktober setelah jatuh tempo obligasi 1 April 2022. Berdasarkan informasi tersebut terdapat diskonto obligasi senilai 1.350.000. Ya, ini tadi harganya kan kalau sebanyak totalnya itu 50 lembar, nominalnya 1 juta kan berarti 50 juta, sedangkan dia belinya itu kan 48.250. Maka ada diskonto obligasinya ini 1.740.000, sehingga perlu dilakukan amortisasi terhadap diskonto tersebut. Amortisasi ini dilakukan selama jangka waktu kepemilikan. Tadi kan dia mulai dari 1 Juni nih pembeliannya sampai 1 April 2022, yakni 58 bulan atau 5 tahun kan gitu. Nah, sampai 5 tahun ini ya, sampai 5 tahun kok 5 tahun ya, bener nggak ya, 58 bulan itu 5 enggak ya, 5 tahun kurang 2 bulan ya, karena kan tidak April, Mei, Juni ya. Nah, 58 bulan tinggal kita bagi aja premium diskontonya, kita bagi dengan 58 bulan, maka masing tiap bulan kita memperoleh premium diskontonya Rp30.000. Dengan demikian setiap tanggal penerimaan bunga aplikasi perlu dicatat juga amortisasi diskonto sampai dengan masa kepemilikannya selama 5 bulan terakhir, yaitu 150.000 5 kali 30.000. Karena periode waktu antara penerimaan bunga terakhir dan penjualan obligasi tidaklah sama, jurnal amortisasi diskonto obligasi pada saat penjualan obligasi adalah sebagai berikut. Nah, kita perhatikan nih, pada 1 September 2020 investasi jangka panjang obligasinya ini kita memperoleh bunga pendapatan obligasi hanya 150.000 ini ya, sebanyak 5 bulan terakhir. Kemudian baik, saya lanjutkan ya. Untuk jurnalnya tadi sampai di 150.000 ya, di debit untuk pengakuan amortisasi tadi diskontonya, pendapatan amortisasi diskonto pada saat penjualan obligasi. Nah, nanti lawannya kreditnya pendapatan bunga obligasinya. Cara perhitungan nilai buku atau carrying cost-nya ini pada saat dijual 1 September 2020, kita hitung dulu nih biaya perolehan 48.250.000, kemudian amortisasi selama kepemilikan
Karena perusahaan memiliki dari 1 Juni sampai 1 April, maka ada 34 bulan, kalikan 30.000, maka 1.020.000 ya. Kemudian nilai buku obligasi sampai tanggal bunga terakhir atau 1 April 2020 itu kan 49.280 jumlah. Nah, kemudian amortisasi diskonto saat penjualan obligasi yaitu sebanyak 5 bulan. Nanti kita kuis karena kita sudah memiliki selama 5 bulan gitu maksudnya. Akan pembayaran bunganya sampai apa nih? Periode pembayaran bunga kan tadi ya. Nah, ini Oktober. Nah, 1 Oktober kan ya. 1 April dan 1 Oktober. Nah, sedangkan dia jualnya kan September, berarti kan dari April kita hitung ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ada 6 bulan. Berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya kan, berarti ada 5 bulan. Nah, kita akui juga sebagai amortisasi diskonto saat penjualan obligasi. Nah, ini jadi pendapatan kita seperti itu. Nanti nominalnya nilai buku saat penjualan obligasi yaitu 49.430.000 rupiah. Nah, bagaimana kita melihat apakah penjualan itu untung atau rugi? Ya, kita perhatikan untuk harga jual dan harga perolehannya. Nah, harga jual obligasinya tadi kan kursnya 102 kali 50 juta, 51 juta, dan ada biayanya 750.000. Harga jual bersih obligasinya 50 juta, ya, ini diselisihkan. Kemudian nilai bukunya ini 49.430, maka ada keuntungan 805.000 dari penjualan obligasi tersebut. Nah, keuntungan ini nanti kita akui sebagai pendapatan bunga obligasi. Penjualannya gimana? Karena kita menerima sebanyak kas ya. Kas tadi itu senilai harga jual obligasi 50 itu, terus ditambah ini 3.750.000 karena bunga berjalan, betul ya. Kemudian juga kita tambahkan juga di laba penjualan ini tadi. Nah, maka totalnya adalah 49 ini, 4940 ini harga ininya, 4940 harga nilai buku saat penjualan obligasi, 805 ini laba penjualan ini tadi. Kemudian 3.750 ini diperoleh dari pendapatan bunga berjalan. Totalnya kita menerima 53.985.000 rupiah dalam penjualan obligasi PT Jasa Marga Abadi. Nah, bagaimana kalau investasi jangka panjang pada sekuritas? Kita perhatikan rasio kepemilikannya. Kalau nanti rasio kepemilikan kurang dari 20, maka tidak memiliki pengaruh yang signifikan di dalam pengendalian perusahaan. Metode akuntansinya metode biaya biasa. Kalau 20-50 pakai metode ekuitas. Kalau lebih dari 50 berarti metode ekuitas, dan prosedur konsolidasinya kita gabungkan laporan perusahaan anak perusahaan dengan laporan perusahaan induk holding company-nya. Nah, metode biaya, metode ekuitas, dan metode ini ya konsolidasi ini memang terkait dengan berapa kepemilikan perusahaan terhadap saham perusahaan lain atau investi tadi. Kalau misalnya perusahaan memiliki kurang dari 20% saham investi, kita contohkan di sini ya. Pada tanggal 21 April PT Indah Murni membeli saham dari PT Maju Kencana 100 lembar, kursnya 102.000, 102%, nilai per lembarnya 500, biayanya 300.000. Jumlah saham yang dibeli tersebut kurang dari 20 saham yang beredar ya. Nah, pada 15 April perusahaan menerima dividen tunai. Nah, ini keterangan lanjutannya. Kita pahami dulu yang tanggal 21 April bagaimana perolehannya. Bagaimana perolehannya? Ya, kita hitung harga belinya tadi. Coba kita gini kan. Nah, harga belinya tadi 102 ini kursnya. Kita belinya 100.000 lembar, kalikan per lembarnya 500, maka 51 juta. Kemudian biayanya 255.000, maka biaya perolehan sahamnya 51.255.000. Jurnalnya gimana? Sama seperti tadi di awal, hanya di sini untuk investasi jangka panjang berupa saham. Jadi debitnya investasi jangka panjang, kreditnya kas pada tanggal 21 April. Nah, ini ada nggak untuk bunga berjalannya, Pak? Nah, ini nggak ada. Untuk saham kan tidak ada bunga. Saham itu keuntungannya diperoleh dari capital gain maupun dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu membagikan dividen. Nah, pada kasus di atas ini
15 Oktober perusahaan memberikan dividen gitu ya. Nah maka jurnalnya gimana ya, karena kita menerima kas ya, sudah kita hitung dulu nih berapa hak kita. Nah, kita menerima kas sebanyak pemilikan saham kita memiliki saham 100.000, sedangkan di RUT diputuskan bahwa setiap lembar saham memperoleh dividen 200 rupiah misalnya di soalan gitu, maka kita menerima 20 juta. Dari mana 200 rupiah per lembar saham kalikan kepemilikan kita memiliki 100.000 saham, maka dapat 20 juta kas pada pendapatan dividen 15 Oktober seperti itu. Nah pada kasus misalnya PT Indah Murni menjual seluruh saham tadi dengan kursnya sekian, biayanya sekian, dan juga harga sekuritasnya itu pada akhir tahun harga wajarnya itu sekian, artinya ada penurunan nilai sebesar 305 ya. Misalnya ini tadi 551 juta 255 ini tadi total di neracanya, di posisi keuangannya, kemudian setelah dinilai wajar cuma 50 juta. Nah ini ada kerugian nilai ya sebanyak 305.000. Seperti tadi, kenapa ini kok dilakukan penilaian kembali Pak? Ya kita lihat harga saham itu di pasar jadi berapa terakhirnya. Nah itu memang perusahaan harus membiayakan sebanyak, kalau dia minus ya banyak minus itu tadi, minus dari nilai wajarnya. Kemudian bagaimana dalam perhitungannya tadi ya, penjualannya kita hitung dulu nih. Ini keliru ya, bukan harga beli nih, harga jual. Nah, 55 juta ini tadi 110 kali 1 155 juta. Biaya komisi broker pajak 250.500 rupiah. Penjualan bersih sahamnya 54 juta yang dikurangi ya. Jadi jualan dikurangi biaya, kemudian kita 54.719.500. Biaya perolehan sahamnya tadi 51 ini 51.255. Kemudian kita menerima laba dari penjualan 3.464.500. Selanjutnya akan ditampilkan jurnalnya. Bagaimana menjurnalnya tadi? Nah berarti kan kas kita terima 54 juta ini dari penjualannya. Komponennya dari mana ya? Dari kita menjual seluruh saham kita. Jadi nanti investasi jangka panjang perusahaan PT Maju Kencana itu habis atau nol. Nah kalau kita untung berarti laba 3.464.500 sebagai laba. Nah tadi yang 305 gimana Pak ini yang penurunan nilai? Ya sudah kita akui sebagai penyesuaian harga wajar. Penurunannya ini diakui sebagai biaya. Penyesuaian harga wajar ini sebagai biaya. Penurunan nilai belum terrealisasi gitu. Nah bagaimana kepemilikan 20-50%? Nah ini kategorinya ya equity method ya, sebenarnya sama, hanya saja nanti berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan yang mempunyai saham itu mempengaruhi perusahaan investi, perusahaan yang dibeli sahamnya seperti itu. Nah perhitungan debit kreditnya saya pikir sama. Kemudian bagaimana penilaian dan pelaporan sekuritas sebagai investasi jangka panjang? Nah ini berdasarkan SFA etap ya, kita harus memperhatikan namanya carrying value. Carrying value itu biaya perusahaan yang telah diamortisasi atau sering disebut carrying value. Nah bagaimana penyesuaiannya? Nah laporan posisi keuangan di akhir tahun itu kita hitung gini aja, investasi jangka pendek tadi kan ada penyesuaian nilai wajarnya ya. Nah investasi jangka panjang juga sama, nanti jangka panjang atau obligasi saham, kalau nanti ada penyesuaian nilai wajarnya kurang atau naik ya nanti posisi seperti ini ada di bawahnya juga di sini, sampai nanti total aktiva ketemu, total pasifa di bawahnya juga ketemu. Nah ini yang bisa saya jelaskan untuk investasi jangka panjang. Mengenai filenya nanti akan saya bagikan di Sunan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diterima dengan baik. Kita kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.